berkali-kali jadi dewan. Apa rahasianya? Mungkin ada trik atau nggak bisa dibeberkan, Pak Haji? Saya kira masing-masing punya cara ya. Tetapi menurut saya, perbanyaklah silaturahmi. Hai Tribuners, kembali lagi kita di bincangtribunlombok.com. Hari ini saya tidak sendiri tentu saja, karena hari ini saya akan berbincang bersama salah satu tokoh politik di Nusa Tenggara Barat. Kita langsung saja, kita sambut, ini dia, Bapak Haji Ruslan Turmuzi. Ini adalah salah satu politisi di partai PDIP ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat walafiat. Luar biasa sekali. Gimana nih Pak, kita langsung saja mungkin bincang-bincangnya. Mungkin pertanyaan langsung saya tembak. Sekarang kan politik sekarang sedang dalam proses pendaftaran, verifikasi. Gimana nih PDIP kesibukannya gitu? Ya Alhamdulillah, khusus untuk PDI Perjuangan ya, seluruh Indonesia kami sudah siap dan itu sesuai dengan jadwal KPU. Oke. Jadi apapun persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU, kami sudah siap. Oke. Dan khusus untuk Nusa Tenggara Barat, saya kira kita paling siap lah. Paling siap. Sudah karena mendaftar. kita partai pemenang di Indonesia, jadi kan harus kita mendahului atau harus kita paling pertama yang akan mendaftar di KPU. Kan batasnya sampai tanggal 14 ini Pak Haji. Gimana? 14 Agustus. Iya. Gimana nih PDI sekarang? Perjuangan udah selesai. Waduh, mantap, luar biasa. Sudah selesai semuanya. Nah, tinggal kita sekarang melakukan verifikasi, identifikasi terhadap calon-calon yang akan kita tampilkan, tokoh-tokoh yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Oke. Ini kan pemilu 2024, kalau kita berkaca ke belakang Pak Haji nih, PDIP peluangnya di NTB saya rasa seperti yang kita tahu lah. Gimana nih, ada strategi nggak untuk mendongkrak PDIP menang di 2024 nih? Saya kira kalau PDI Perjuangan itu punya strategi khusus lah. Bagaimana meningkatkan elektoralnya di Nusa Tenggara Barat. Jadi strategi-strategi itu kita akan terapkan nanti pada saatnya. Tapi menurut hasil evaluasi kami di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, kenapa kurang diminati PDI Perjuangan itu? Kenapa tuh? Iya. Itu karena kalau kita melihat dari hasil survei kita, penelitian kita, bahwa sangat wajar PDI Perjuangan itu kurang digemari di sini. Karena masyarakat kita itu masih percaya dengan hoax. Hoax apa yang dipercaya masyarakat Macam-macam. menurut PDIP? Banyak tokoh-tokoh yang juga melemparkan hoax di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya kepada PDI Perjuangan. Contoh konkretnya misalnya? Contoh konkretnya katakanlah sekarang jangan memilih PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan itu partai komunis. Oke. Jangan memilih PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan itu partai kafir. Oke. Macam-macam banyak sekali. Nah, tapi kalau melihat tren hari ini karena masyarakat kita sudah melek ya. Saya kira kepercayaan masyarakat terkait dengan hoax itu sekarang udah agak berkurang. Sehingga alhamdulillah gerakan politik yang kami lakukan di Nusa Tenggara Barat ini, karena kita lihat Lombok ini menjadi daerah yang 1000 masjid, ya kami tampilkan nasionalis yang religius. Gitu. Oke. Itu yang dilakukan PDIP. Ya, jadi kita kemasyarakatan yang paling penting. Oke. Nah, contoh gerakan yang sudah dilakukan kemarin itu adalah bagaimana membudayakan, membumikan yang namanya gerakan menanam pohon, yaitu gerakan yang menanam pohon yang ada feedbacknya kepada masyarakat. Oke. Salah satu contoh kemarin itu di beberapa masjid, tempat-tempat ibadah baik di pura maupun di gereja, kita sudah melakukan penanaman pohon manggis. Pohon manggis, kemudian rambutan dan lain-lain yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Oke. Nah, itulah salah satu gerakan yang dilakukan. Artinya bahwa PDI Perjuangan hari ini adalah gerakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu kita sudah lakukan, bukan hanya diomong, dibicarakan di depan saja, tapi dengan gerakan politik kami sudah lakukan. Oke, itu strategi, bisa dibilang strategi ya? Iya, salah satu lah. Dengan strategi ini Pak Haji bisa nggak peluang menang di 2024 pemilu?
dengan strategi PDIP? Banyak strategi yang kita mainkan, tapi kan sebuah rahasia kan. Oke, rahasia. Namanya gerakan politik itu kita saja yang merancang. baik. Tapi menurut tren hari ini, saya kira dari apa yang menjadi indikator kita hari ini, partai kami sudah banyak sekali yang mendaftarkan diri, salah satunya untuk mendaftar sebagai anggota partai maupun menjadi calon anggota DPRD atau legislatif. Dan alhamdulillah kami tidak kewalahan. Artinya sekarang kami udah kewalahan untuk menerima para calon-calon ini untuk mendaftar ke PDI Perjuangan. Semakin banyak ya Pak? Semakin banyak. Dan juga kalau kita melihat, ini mohon maaf saja ya, secara administrasi, secara kepartean, bahwa kita sudah mendapatkan pengakuan dari ASEAN, bahwa kita menjadi contoh partai politik yang mendapatkan reward dari penilaian berbagai macam lembaga gitu. Kenapa bisa mendapatkan itu, apa? Ya karena selama ini kita sudah melakukan transparansi, kemudian rekrutmennya juga sudah terbuka semuanya. Jadi salah satu partai politik yang mendapatkan reward kemarin. Saya ingin tahu keyakinan Pak Aji nih untuk pemenang pemilu 2024, seberapa persen? 100% kah menang nanti 2024 pertarungan paling politik? Tidak 2 kali dari hasil yang sekarang. 2 berarti tidak. Kalau hari ini umpama katakanlah PDI Perjuangan di DPR provinsi itu mendapatkan 4 kursi. Insya Allah ke depan itu kita mendapatkan 8 kursi. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yakin Pak Haji? Saya yakin itu. Yakin. Wah, luar biasa sekali. Dan juga banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan. Apa saja tuh gerakannya? Salah satu contoh yang tadi ya. Kemudian ada juga kita sekarang melakukan terobosan dalam artian mencari kebudayaan masyarakat yang sudah hampir punah. Itulah misi kami kemarin di dalam ekspedisi dalam rangka untuk menghimpun folklore atau cerita-cerita rakyat yang sudah folklore itu yang sudah tidak lagi dibicarakan oleh kaum milenial atau saat yang hari ini. Jadi kami mengangkat semuanya itu dan alhamdulillah masyarakat Lombok khususnya sangat menerima itu. Dan kami kewalahan juga untuk diundang menjadwalkan kapan kita turun ke tempat-tempat situs-situs itu. Wah, PDIP menyentuh segala sisi, budaya semuanya disentuh. Ya karena itu konsep Trisakti kan. Jadi Trisakti Soekarno itu seperti itu. Jadi berbedian kepada kebudayaan itu yang paling penting. Dan berdaulat di bidang politik, kemudian berdikari di bidang ekonomi. Jadi 3 hal ini yang paling pantas, paling cocok untuk era yang sekarang ini. Kemudian Pak Haji, kan kita sekarang sedang ini di NTB sedang dalam proses pembangunan, baik dari segi ekonomi segala macamnya. Ada nggak catatan-catatan tentang pembangunan dari PDIP sendiri untuk di NTB? Saya kira untuk dari sumber dananya dari pemerintah pusat banyak sekali yang digelontorkan dari APBN untuk mendongkrak IPM maupun menurunkan tingkat kemiskinan di NTB. Antara lain kan direalisasikannya kawasan ekonomi khusus Mandalika, kemudian dibangunnya beberapa bendungan, itu juga semua dari APBN. Jadi saya kira sudah teruji lah kepedulian daripada PDI Perjuangan itu dalam konsep visi misinya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Keren Pak Haji. Luar biasa. Ini pertanyaan dari netizen Pak Haji. Ini kan pemilu bentar lagi Pak Haji ya. Ingin jadi Bupati Lombok Tengah katanya. Ada keinginan untuk itu? Saya kira semua orang berpolitik itu tujuannya menjadi pemimpin baik gubernur maupun bupati. Kalau saya mengukur diri saya sendiri, saya mengukur diri sendiri ya. Karena saya 5 periode di DPRD Provinsi NTB ini. Kalau menurut saya pantas menjadi jalan gubernur. Bukan lagi di Bukan lagi bupati. Apalagi bupati gitu loh. Kenapa langsung naik ke gubernur? Karena begini, satu-satunya ini mohon maaf ya, satu-satunya anggota DPRD yang 5 periode berturut-turut adalah saya. Jadi bagaimana kepemimpinannya Pak Harun Rasid,
kami sudah jadi DPR di situ. Bagaimana kepemimpinannya Pak Serinate, juga kami sudah jadi DPR. Bagaimana kepemimpinannya TGIP, juga kami sudah jadi DPR. Termasuk yang hari ini. Artinya kenapa saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri jadi gubernur? Saya berani, tetapi persoalannya adalah nanti kita lihat hasil perolehan suara 2024. Kalau memang PDI Perjuangan memungkinkan mendapatkan kursi sampai 8, kenapa tidak? Maju. Dan banyak hal nanti elektoralnya akan efeknya juga kan. Ketika nanti ada pemilihan presiden, kan di sini pasti ada efek elektoralnya dari siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Kan Pak Haji untuk langsung maju jadi gubernur, kan masyarakat tidak melihat track record berapa lama jadi itu. Apa yang ingin Pak Haji bawa untuk sehingga yakin maju jadi gubernur? Saya kira ini kan tergantung dari perolehan suara partai kan. Semua orang berkeinginan menjadi gubernur, menjadi bupati. Tapi bagaimana mungkin itu kalau kita tidak punya visi misi yang jelas? Bagaimana untuk membangun NTB atau Lombok Tengah secara khusus? Jadi intinya kami sebagai kader partai itu adalah siap ditempatkan di mana-mana. Oke. Jadi kita harus siap itu. Mantap Pak Haji. Saya masih ini Pak Haji ya, saya masih luar biasa dengan jawaban Pak Haji nyalon jadi bupati, tiba-tiba ingin maju jadi gubernur, itu luar biasa sekali menurut saya. Ya artinya begini, saya kira tergantung nanti dari hasil perolehan kita di legislatif tahun 2024. Ya, karena saya orang Lombok Tengah, tentunya juga kami siap menjadi Bupati Lombok Tengah. Kami orang NTB juga kami siap menjadi gubernur NTB kan begitu. Tergantung nanti pilihan, tergantung dari perintah partai. Tapi dalam waktu dekat ini Pak Haji enggak bupati dulu? Ya saya kira kita akan legislatif dulu lah. Oke. Ya kita akan mencoba calon legislatif lagi karena ini sudah menjadi perintah partai. Jadi kami harus jalani dengan sungguh-sungguh. Oke, bahas legislatif Pak Haji, kriteria legislatif di PDIP itu seperti apa? Yang penting dia nasionalis. Nasionalis. Itu yang penting. Kemudian dia syaratnya kan harus punya kartu anggota. Nah, dan alhamdulillah kami sudah siap untuk merekrut beberapa masyarakat ini juga. Sampai hari ini kami masih memproses masyarakat yang mengajukan diri menjadi simpatisan maupun dari kader PDI, termasuk juga sebagai anggota PDI Perjuangan. Oke. Pertanyaannya ini pertanyaan netizen sebenarnya. Pertanyaan yang umum mungkin tapi pengen ditahu oleh semua orang termasuk saya Pak Haji. Gimana rasanya jadi anggota dewan? Atau seorang tokoh politik lah. Saya kira itu memang kalau menjadi tokoh politik atau anggota DPRD itu kalau kita serius itu berat ya. Beratnya di mana Pak? Banyak sekali karena kita sebagai anggota DPRD itu kan kita punya tupoksi atau tugas itu ada 2. Apa? Tugasnya itu adalah yang pertama menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi. Artinya menyerap aspirasi ini kita harus turun ke masyarakat. Lalu setelah kita menyerap aspirasi kita perjuangkan nanti untuk digolkan gitu. Itulah salah satu tugas sebagai anggota DPR. Karena anggota DPRD itu adalah representasi wakil rakyat. Nah, kemudian begitu saya masuk menjadi anggota DPRD di lembaga DPRD, maka lembaga DPRD ini punya fungsi 3. Pertama fungsi legislasi, kemudian fungsi budget, kemudian fungsi kontrol. Itulah menjadi fungsi lembaga. Tapi saya sebagai anggota DPRD itu representasi wakil rakyat yang punya tugas 2. Yang ini yang harus dibedakan. Jadi anggota DPRD itu tugasnya apa? Banyak yang tidak paham. Nah, coba. Tetapi kalau fungsi lembaga iya, ada 3 tadi. Kontrol, budget, sama legislasi. Ini fungsi lembaga yang melekat pada lembaga. Tapi sebagai wakil rakyat, kita harus menyerap aspirasi, kemudian memperjuangkan aspirasi itu. Nah, ketika kita sering turun menyerap aspirasi, saya kira masyarakat juga sudah cerdas bahwa inilah menjadi pilihan kita menjadi anggota DPRD. Dan alhamdulillah terbukti dengan silaturahmi menyerap aspirasi masyarakat, saya terpilih sampai 5 kali. Dan tidak ada satu orang pun di Indonesia ini, ya, saya anggap di Indonesia ya,
yang terpilih 5 kali berturut-turut sebagai anggota DPRD di satu tempat. Itu rasanya gimana Pak Haji? Bahagia? Ya, alhamdulillah, syukurlah. Syukur. Karena ini menurut saya, kami itu punya prinsip bahwa politik itu adalah ibadah. Politik itu adalah ibadah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan secara politik, itu kita anggap ibadah. Saya berikan contoh saja. Ketika saya mendapatkan aspirasi dari masyarakat, masyarakat minta, Pak, tolong dibangunkan kami jalan menuju masjid. Nah, dengan kita sebagai anggota DPRD bisa menyelesaikan itu. Kita sampaikan di forum nanti, kita buatkan di aspirasi, maka kita turunkan lagi aspirasi itu pada masyarakat. Nah, dengan tanda tangan kita mengajukan aspirasi itu terrealisasi, maka itu saya anggap semuanya ibadah gitu. Oke. Contoh sekarang ini ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang ingin S1, S2, S3. Lalu dia tidak punya biaya. Maka dengan aspirasi DPRD itu bisa dibantu untuk dibantu menjadi beasiswa. Kan itu ibadah juga semuanya. Oke. Jadi itulah prinsip saya, sehingga menurut saya politik itu adalah ibadah. Politisi itu sebuah profesi yang menyenangkan Pak Haji? Kalau dari aspek mana dulu? Segala hal. Saya Apakah kira itu menyenangkan sebagai seorang politisi? hanya sebagai apa ya? Kalau kita mengatakan kebanggaan, ya juga. Kebanggaan. Kalau status sosial juga ya. Tentu saja. Jadi tentu saja semuanya itu. Artinya saya harapkan semuanya mari kita bersama-sama lah. Kalau mau melihat bahwa berpolitik itu adalah seperti ini, ya kami mari sama-sama untuk kita menjadi politisi gitu. Selama ini Pak Haji nggak pernah. Dan saya tawarkan juga anggota karyawan Tribun ini juga ikut bergabung dengan kita. Luar biasa. Untuk mensejahterakan masyarakat kan. Oke, untuk mensejahterakan masyarakat Pak Haji. Kita tarik ke belakang masa mudanya Pak Haji gitu. Kenapa memilih menjadi seorang politisi dari sekian banyak profesi? Ya, Apakah itu keturunan Pak Haji? Saya kira begini, itu tergantung situasi dan kondisi kan. Jadi saya mohon maaf aja ya. Saya ini dulu masuk di pergerakan. Oke. Itu saya Aktivis. saya tamat dulu di Fakultas Ekonomi UNRAM tahun 1989. Oke. Dari situlah kami mulai mencari kehidupan baru ya. Nah, terjadilah pada saat itu gonjang-ganjing tentang pemerintahan Soeharto pada saat itu. Terjadilah gerakan-gerakan di situ. Nah, disitulah kami masuk. Nah, kami tertarik dengan gerakan-gerakan itu, sehingga pada tahun 1996 kami mendaftar menjadi kader PDI pada saat itu. Nah, dan kami ditempatkan di struktur sekretaris PAC Kecamatan Peraya. Oke. Jadi mulai dari bawah, saya dari sekretaris PAC Kecamatan, kemudian menjadi ketua PAC. Nah, pada saat menjadi ketua PAC, saya sudah menjadi anggota DPRD Provinsi. Dan saya langsung menjadi ketua DPC juga Kabupaten. Alhamdulillah, dan sekarang sedang menjadi wakil ketuanya PDI Perjuangan tingkat provinsi, yang mana hari ini ketua DPD-nya adalah Bapak Haji Rahmat Hidayat. Nah, iya, itu Bapak Haji Rahmat Hidayat itu juga itu 9 kali periode. 9 periode. 9 periode menjadi anggota DPR. Bapak 5 kali. Di Lombok Timur dia 2 periode. Kemudian di Lombok Timur 3 periode gitu. Kemudian di provinsi 2 dan pernah menjadi wakil ketua DPR. Dan sekarang menjadi anggota DPRD yang ketiga kali. Oke. Selama terjun di dunia politik, Pak Haji pernah pusing nggak sih menghadapi masalah-masalah? Banyak sekali. Ketika terjadi pergolakan politik di DPR atau di legislatif itu, perbedaan pandangan atau pendapat terhadap kebijakan itu ya banyak sekali seperti itu. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya ini. Di zamannya Tuan Guru Bajang, kemudian zamannya Pak Serinate, kan banyak dulu yang kena kasus-kasus juga seperti itu. Oke. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita terhindar dari persoalan itu. Oke. Ini juga pertanyaan netizen nih. Nitipan dari netizen, interaksi sesama antar politisi di Dewan itu seperti apa Pak Haji? Penasaran nih netizen. Ya sekarang begini, kita berpolitik itu pada saat dia pencalonan DPR. Berpolitik saat pencalonan DPR. Ya, artinya
bersama-sama untuk memperjuangkan diri kita menjadi anggota DPR. Tetapi ketika sudah menjadi anggota DPRD, karena kita satu lembaga kan. Jadi perbedaan pendapat itu ya biasa-biasa saja. Hubungan komunikasi atau hubungan interaksi juga biasa-biasa saja. Jadi itulah politik. Bertarungnya saat ada pemilu saja Pak Haji. Ya, pada saat memperjuangkan aspirasi juga seperti itu. Tapi tidak sampai ya seperti di luar negeri atau di tempat-tempat lain yang sampai gontok-gontokan, sampai saling pukul, itu enggak lah. Perbedaan pendapat itu biasa dalam politik. Kenyamanan di politik itu apa ya? Kalau saya kan sebagai jurnalis Pak Haji, kenyamanan saya itu ketika saya bertemu orang menanyakan seperti ini Pak Haji, itu membuat saya puas gitu. Di politis itu yang membuat kita puas tuh apa gitu? Ketika kita mampu memperjuangkan ide-ide kita dan ide-ide partai, visi misi partai kita perjuangkan dalam sebuah forum, kemudian juga aspirasi masyarakat yang bisa kita perjuangkan, itulah kebanggaan kita sebagai anggota Kepuasan masyarakat. Puas bagi seorang politisi. Ya, memperjuangkannya itu, lalu goal dalam perjuangan itulah kepuasan dari batin daripada seorang politisi. Waduh, ini sebuah rahasia nih Pak Haji. Kata netizen, rahasianya terpilih berkali-kali jadi dewan. Apa rahasianya? Mungkin ada trik gitu, atau nggak bisa dibeberkan Pak Haji? Saya kira masing-masing punya cara ya. Tetapi menurut saya bahwa ya perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah turun ke masyarakat, dan kita memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah dan program-program partai. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi anggota DPRD itu jangan lupa kepada masyarakat yang memilih. Kadang-kadang itu anggota DPRD ini, mohon maaf, ketika dia sudah jadi, menurut istilah-istilah masyarakat, diundang untuk pesta atau kondangan saja sulit, karena takut ketemu dengan masyarakat. Nah ini yang tidak saya lakukan. Dan yang ketiga, prinsip kita itu harus transparan semuanya. Transparan dalam hal apa nih Pak? Dalam hal segala macam. Artinya kalau memang ada bisa kita perjuangkan, mampu kita perjuangkan, ya katakan mampu. Kalau tidak ya katakan tidak. Jadi supaya tidak mengecewakan masyarakat itu. Dan yang ketiga juga yang menurut saya itu tidak boleh sombong pada masyarakat. Jadi kita harus menghargai hasil pilihan itu, kemudian kita turun ke masyarakat. Dan performanya juga harus dijaga, jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang tanda kutip lah negatif gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak tergoda dengan hal yang negatif itu. Tapi kalau godaan ya banyak. Godaan banyak. Apa yang membuat Pak Haji kuat untuk tidak tergoda? Ya karena sebenarnya ibarat rumah tangga. Harus loyal kepada pimpinan. Harus loyal kepada partai. Jadi apapun perintah partai maupun perintah daripada pimpinan itu kita harus laksanakan. Tidak boleh kita tidak loyal. Sehingga itulah membuat orang-orang itu ya tanda kutip juga bahwa itu didegradasi atau dikeluarkan dari partai, dipecat dan segala macam. Gitu. Kalau ini kita lakukan, saya kira rambu-rambunya sudah jelas. Perintah partai untuk tidak tergoda itu salah satu. Ya katakanlah seperti sekarang ini tidak boleh kita korupsi, tidak boleh segala macam itu. Nah ini yang harus jaga marwah partai itu. Lagi pertanyaan dari netizen Pak Haji. Apa yang dianggap prestasi selama menjadi anggota dewan? Kalau melihat itu dari sisi apa dulu? Dari segala aspek. Alhamdulillah kalau kami di banyak hal yang kami toreh dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Termasuk juga lembaga DPRD dan kami di teman-teman itu juga banyak menerbitkan peraturan-peraturan daerah. Dan juga banyak hal yang kita lakukan secara positif juga. Jadi kalau prestasi saya kira banyak sekali, tidak bisa dihitung. Salah satu contoh prestasi tapi yang jelas saya sudah mendapatkan penghargaan.
Penghargaan apa? 2 kali mendapatkan penghargaan bahwa saya ini adalah anggota DPRD yang terlama, kemudian yang disiplin dan segala macam ada di situ, ada penghargaannya. Dan biasanya diberikan itu pada tanggal 17 Desember. Itu yang memberikan penghargaan dari mana? Dari banyak penilaian di situ. Oke. Baik dari media maupun dari internal DPRD juga. Itu Teramah. Terajin juga kan. Terrajin. Berarti Pak Haji tidak pernah absen? Pernah juga, tetapi banyak yang hadir ya. Lebih banyak. Dan itu bertanggung jawab kita. Oke. Baik bertanggung jawab kepada konstituen, kepada lembaga maupun kepada diri kita. Oke. Terus Pak Haji nih yang berseliweran di anak-anak muda sekarang kan banyak yang mengkritisi kinerjanya dewan gitu. Tidurlah segala macam. Mohon maaf nih Pak Haji ya. Iya. Itu banyak sekali di kalangan anak muda. Gimana menanggapi itu Pak Haji? Di Ya dewan saya kira sendiri? itu wajar juga kan, karena banyak juga anggota DPRD tidak semuanya seperti itu kan. Dan anggota DPR ini juga kan banyak yang punya ide yang cemerlang juga. Dan banyak juga yang menjadi media darling. Kalau sudah menjadi media darling itu berarti dia punya potensi untuk bagaimana aspirasi kita diperjuangkan. Gitu. Oke. Dan banyak juga yang begitu diwawancarai sama wartawan dia nggak paham apa yang ditanya kan. Jadi itulah, jadi popularitas itu juga penting. Wah, luar biasa sekali ya. Kehidupan dewan kita sudah tahu, ini banyak ilmunya untuk teman-teman semua, untuk tribuner semua, isinya banyak sekali pelajarannya di sini. Pak Haji, ini mungkin pertanyaan yang luar dari konteks politik. Hobi Pak Haji itu apa sebenarnya? Seorang politisi itu hobinya sebenarnya apa? Apakah bernyanyi, berkaraoke? Kita nggak tahu. Dengar jawaban Pak Haji. Jadi kalau dari awal saya itu pernah menjadi drummer terbaik. Drummer terbaik. Itu tahun 1988. 88. Ya 88 mungkin belum lahir ya. Belum lahir Pak Haji. Itu menjadi drummer terbaik dulu di Gedung KONI di Islamic Center sekarang. Jadi hobi saya itu main musik gitu. Main musik. Jadi untuk menghilangkan penat bermain musik larinya. Ya bermain musik, kemudian kita nyanyi-nyanyi lah hobi itu. Ada juga hobi yang lain ya. Apa Pak Haji? Ya jalan-jalan lah. Oke. Traveling. Traveling gitu. Traveling luar biasa. Bu Haji, ini pertanyaan dari netizen lagi nih. Apa yang paling berat atau yang paling susah permasalahannya selama menjadi anggota dewan? Yang paling berat itu adalah ketika terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam ya antara pemerintah dengan eksekutif dengan legislatif. Eksekutif dan legislatif. Ya. Salah satu contoh dalam hal kebijakan. Nah ini yang paling menurut saya itu adalah yang paling banyak menguras energi. Sehingga nanti terjadi yang namanya voting, kemudian macam-macam untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi perbedaan pendapat yang sangat tajam itu yang berat menurut saya. Itu yang paling berat. Ya, kalau yang lain saya kira biasa-biasa saja. Pernah ditolak di tengah masyarakat nggak Pak Haji? Enggak pernah. Alhamdulillah selama ini ya karena maksud kita baik kan. Jadi alhamdulillah semua masyarakat menerima. Kan citra dewan itu terkadang di tengah masyarakat itu agak sedikit tanda kutip ya Pak Haji. Iya. Nah. Tapi kalau saya ini alhamdulillah karena saya masih dipercaya menjadi ketua pembangunan Masjid Jami Peraya gitu. Oke. Nah, jadi ini memang langka karena dianggap PDI Perjuangan itu agak jauh dari persoalan religius kan. Tetapi saya kira itu pandangan yang keliru. Jadi kami juga berbuat juga untuk umat yang lain. Yang penting kita nasionalis. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang menolak. Walaupun kami di pondok pesantren, kemudian di masjid dan tempat-tempat lain juga selalu diterima. Karena maksud kita baik kan. Dan itulah yang membuat kita bisa terpilih kan. Kalau ditolak dan tidak diterima masyarakat, saya kira sulit untuk diterima kembali, dipilih kembali. Itu ya betul sekali. Musik apa biasanya Pak Haji? Saya drum, musik jazz. Yes. Ya masih lah. Kita di sini juga rata-rata musiman.
Tapi paling sering yang irama jazz dan bosas. Oh, saya kira blues atau apa gitu. Enggak. Jadi yang romantis lah, yang sentimental itu. Oke, lanjut Pak Haji. Kan muda-muda sekarang ini sudah mulai melek politik nih. Ya, ya. Kalau mau masuk politik anak-anak muda kenapa harus memilih PDI? Apa keunggulan PDI dari yang lain? Jadi begini, kalau kita melihat hari ini Pak ya, kita harus melihat indikatornya dulu. Dari 9 partai politik di Republik Indonesia ini, yang paling elektabilitasnya tinggi, perolehan suaranya tinggi itu adalah PDI Perjuangan. Oke. Artinya PDI Perjuangan ini sangat diterima di halayak, baik itu orang tua maupun anak muda. Kalau kita lihat sekarang daerah-daerah tempatnya menang PDI Perjuangan itu adalah daerah-daerah yang maju, yang IPM-nya tinggi. Kita ini IPM kita rendah di NTB ini, makanya saya tidak pernah putus asa ya, bagaimana menggairahkan, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya paham tentang PDI Perjuangan gitu. Jadi PDI Perjuangan ini kalau kita lihat sekarang contoh saja ya, kalau ketika dia diberikan amanah untuk menjadi pemerintah, dia akan menjadi teladan, dia akan menjadi contoh di daerah-daerah lain. Sekatakanlah seperti sekarang ini ada Bu Risma kan sebagai wali kota Surabaya, kemudian juga banyak yang lain-lain, termasuk juga hari ini wali kota Solo itu kan Gibran itu kan orang PDI Perjuangan. Oke. Begitu juga gubernur. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita melihat hal ini, saya mohonlah kepada anak-anak muda ini untuk melihat ke depan ke daerah-daerah yang lebih maju gitu. Rata-rata indeks pembangunan manusia sebuah daerah itu tinggi, maka di situ PDI Perjuangan menang. Contoh DKI, contoh Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi itu menang PDI Perjuangan. Karena mereka sudah tidak lagi percaya atau kurang percaya dengan persoalan hoax. Ini persoalannya di situ. Nah, karena anak muda ini sekarang banyak yang melek dengan segala peralatan ini, saya kira dia punya rasional, dia punya nalar yang kuat dan bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang tidak. Gitu. Nah, inilah salah satu trik juga dari PDI Perjuangan, dan kita partai terbuka. Kalau memang SDM-nya mampu untuk jadi itu, ya kita berikan fasilitas di situ. Tidak pernah ada siapapun itu. Kalau memang di kader itu kurang mampu, kita cari kader yang lain atau orang lain yang mampu melaksanakan itu. Itulah tugasnya partai politik sesuai dengan visi misi PDI Perjuangan. Mungkin ini kita tarik benangnya nih Pak Haji. Apakah hanya tolak ukur kemenangan itu yang membuat anak muda tertarik masuk PDIP? Saya kira ini kan salah satu contoh, Pak. Satu contoh. Kalau kita lihat sekarang Demokrat dan Republik di Amerika itu kan dia lihat itu orang-orang maju di Amerika itu. Kalau memang dia Partai Republik itu mampu memperjuangkan aspirasi anak muda, kenapa tidak dipilih itu? Kan itu tolak ukurnya. Berarti PDIP itu menampung perjuangan aspirasi semua aspirasi anak muda. Makanya sekarang ini kan semua orang-orang muda itu diberikan fasilitas, diberikan tempat yang layak gitu. Semua diberikan keterbukaan gitu. Nah, kalau katakanlah dulu harus tokoh-tokoh tua, enggak. Kalau dia mampu seperti Gibran, seperti Robi yang itu atau yang lain-lain, siapapun itu dia cerdas dan terbukti juga gitu. Jadi seleksinya ketat kalau PDI Perjuangan itu, ada sekolah kader dan lain-lain. Dan ini penting juga bagi anak muda itu, kalau mau membuat pergaulan yang lebih luas itu harus masuk partai politik. Nah, katakanlah sekarang Adinda masuk partai politik, tidak kenal dengan Ibu Puan Maharani, tidak kenal dengan Krisdayanti atau siapa gitu. Begitu masuk PDI Perjuangan ada pelatihan kader kan berinteraksi di situ kan. Disitulah kita komunikasi kan begitu. Salah satu partai politik itu. Itu keunggulannya dari PDIP. PDIP terbuka untuk anak muda, menampung aspirasi anak muda. Untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan. Oke. Jadi tidak kita membedakan, yang penting itu adalah warga negara Republik Indonesia. Itu syaratnya di situ. Oke, pertanyaan terakhir Pak Haji, pesan untuk anak muda lagi nih, biar tidak salah kaprah untuk memahami politik itu seperti apa?
Saya kira penting saya sampaikan ini, kalau kita melihat hari ini kebijakan daripada Presiden kita Insinyur Jokowi terkait dengan bagaimana merekrut anak muda sudah banyak diberikan fasilitas dan contoh-contoh. Jadi mari teman-teman muda ini untuk bergabung dengan PDI Perjuangan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kita. Oke. Itu sepertinya ajakan Pak Haji. Pesannya mungkin anak muda untuk belajar politik itu mungkin mulai dari mana biar tidak salah langkah nih Pak Haji. Mungkin mengikuti jejak Pak Haji yang terpilih 5 kali. Saya kira paling pertama itulah mari kita kalau mau ingin berpolitik ya, berdaftarlah ke PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan itulah partai terbuka. Saya tidak akan menyinggung partai lain. Ya. Oke, baik Pak Haji. Jadi kami 24 jam melayani masyarakat yang ingin bergabung dan membuat kartu tanda anggota sebagai PDI Perjuangan. Oke. Tiba-tiba nanti ada anak muda yang datang ke kantor PDIP. Iya. Gimana? Dan kantor kami, ya ini saya tidak menyanjung diri ya, partai kami itu silakan saja di Jalan Lingkar ini. Oke, baik. Partai terbuka dan paling megah kantornya di situ. Paling representatif kan. Oke. Tiba-tiba nanti misalnya saya nih perwakilan anak muda yang mau bergabung ke PDIP masuk ke kantor PDIP terus saya mau gabung ke PDIP. Oh banyak sekali di situ kami akan terima karena kami punya organisasi sayap juga. Oke. Banyak untuk menampung anak-anak muda, ada namanya BMI Banteng Muda Indonesia, banyak situ, GMNI dan macam-macam. Itu Pak Haji ya. Kalau mau belajar politik kata Pak Haji datang ke PDIP. Ya. Karena sudah terbukti 2 kali menang dan 2 kali menjadi presiden, 3 kali menjadi presiden. Tidak ada partai lain satupun partai di Indonesia ini yang mampu menjadikan partainya menjadi partai pemenang berturut-turut, kemudian juga memberikan tugas kepada kadernya untuk menjadi presiden. Oke. Dan insya Allah 2024 ini juga kita akan menang lagi. Menang lagi. Yakin Pak Baik Haji? dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu presiden. Oke. Oke, baik Tribuners, itu bincang Tribun hari ini. Kita jumpa lagi nanti di bincang-bincang selanjutnya. Saya Lailatul Niam dan ini Pak Haji Ruslan, Wakil Ketua PDIP Nusa Tenggara Barat. Bidang komunikasi politik. Bidang komunikasi politik. Baik, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.